Halo teman-temanku yang kece, kembali lagi ya di review film bersama Sam and Nick. Di review film The Lion King sebelumnya, Mufasa dan Simba mati. Pride Lands dipimpin oleh Raja Egois Scar dan para Hyena. Udah nih Sam, gak ada harapan buat mereka. Coba yuk kita lanjutin ceritanya. Saat Simba jatuh dari tebing, ternyata Shenzi memerintahkan dua Hyena untuk pastiin kalau Simba udah mati, tapi dua Hyena itu males dan takut ke bawah tebing. Jadi mereka asal aja tuh bilang kalau udah makan Simba. Padahal Simba berhasil selamat dan bersembunyi di balik tebing. Yeay, masih ada harapan tuh teman-teman. Simba lalu pergi dan terus berjalan dengan perasaan bersalah. Dia jalan jauh banget sampai lewatin padang pasir dan padang gurun, lalu tidur kecapean. Karena mengira Simba yang lagi tidur itu udah mati, sekawanan burung bangkai hampir aja mau makan Simba. Untung aja seekor babi hutan bernama Pumba dan Merkat bernama Timon mengacaukan kawanan burung bangkai itu. Pumba dan Timon kaget menemukan seekor anak singa, tapi Pumba semangat banget mau ajak Simba ikut sama mereka. Karena mereka berisik, Simba kebangun deh. Simba cerita kalau dia sangat sedih karena habis berbuat salah. Timon dan Pumba menyemangati Simba untuk melupakan seburuk apapun masa lalunya dan melangkah ke masa depan. Terus Timon dan Pumba ngajak Simba ke rumah mereka, tempat yang gak kalah indah dari Pride Lands. Simba yang lapar pengen makan zebra ataupun antelop. Eng, langsung shock deh antelop di sana. Tapi Timon dan Pumba kasih tahu Simba kalau dia mau tinggal di sini dia harus makan serangga kayak mereka. Awalnya Simba ragu-ragu tuh, tapi setelah coba makan seekor ulat, ternyata Simba doyan dan malah nambah-nambah. Simba jadi bersahabat dengan Timon dan Pumba. Mereka juga selalu menyanyikan lagu moto hidup mereka, Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir, sampai Simba bertumbuh menjadi singa dewasa. Sementara itu, kondisi di Pride Land sangat memprihatinkan semenjak dipimpin oleh Scar. Padang rumput yang hijau sudah berubah menjadi padang belantara yang mengerikan. Zazu memberikan laporan kepada Nala yang juga sudah besar dan Ratu Sarabi kalau kawanan terakhir sudah kabur diburu oleh para hiena. Lalu para hiena itu juga berusaha menangkap Zazu. Ih, serem dan rakus banget ya para hiena itu. Nala udah gak tahan lagi tuh dan pengen pergi dari Pride Lands. Nala minta Ratu Sarabi untuk bertindak, tapi Sarabi tetap ingin menjaga dan melindungi Pride Lands. Scar panggil Sarabi dan minta dia untuk jadi ratunya karena singa-singa lain menghormati Sarabi. Tapi Sarabi menolaknya. Scar jadi marah banget tuh dan tidak mau memberikan jatah makanan kepada para singa. Mereka cuma dikasih makanan sisa dari para hyena. Aduh, lihat cara makan hiena rakus itu. Itu sih singa-singa bisa mati kelaparan. Malamnya, Nala coba kabur dari Pride Lands untuk minta bantuan. Aduh, tapi kayaknya susah deh. Karena diawasin sama Scar dan para hiena. Tenang aja Nick, kan ada Zazu. Burung pintar ini alihin perhatian Scar dan para hyena. Nala berhasil lolos dan pergi untuk meminta pertolongan. Pagi tiba, seekor kijang kaget lihat Simba yang lagi mangsa kupu-kupu. Meskipun Simba makannya serangga, tetap aja tuh Simba yang udah besar nyeremin ya. Timon dan Pumba coba jelasin ke Simba kalau Simba itu udah dewasa dan perlu buat rencana untuk hidupnya. Tapi Simba kelihatannya udah nyaman sama kehidupannya sekarang tuh dan hobinya nyemilin rayap. Saat malam, mereka melihat bintang-bintang sambil bercerita. Simba teringat akan perkataan ayahnya dan cerita ke sahabat-sahabatnya. Tapi Timon dan Pumba malah ngetawain Simba. Simba jadi pergi dan merenung sendirian. Sebelum bicara harus dipikir dulu ya teman-teman biar gak menyakiti hati seperti Timon dan Pumba.
Bulu Simba rontok dan tergenang menyusuri sungai. Terus dibawa sama burung-burung dan terbang terbawa angin jauh sampai ke tempat monyet penasihat di Pride Lands, membuat sang monyet sadar kalau Simba masih hidup dan Pride Lands masih punya harapan. Keesokan harinya, Timon dan Pumba lagi asik nyanyi lagu baru mereka. Kayaknya mereka memang bakat deh jadi pengarang lagu. Hihihi. Lagi asik nyanyi sambil joget-joget, tiba-tiba mereka diserang seekor singa. Timon dan Pumba langsung lari sekencang-kencangnya, tapi sepertinya singa itu lebih kencang dan hap. Lalu ditangkap singa itu sama Simba. Mereka bertarung dan belakangan Simba sadar bahwa singa itu adalah Nala, sahabat kecilnya. Simba kenalin Nala ke Timon dan Pumba. Lalu dia ajak Nala untuk jalan-jalan sebentar. Simba kasih lihat tempat tinggalnya selama ini yang sangat indah. Mereka berjalan bersama sambil bernyanyi. Cie, serasi banget Simba sama Nala. Timon dan Pumba jadi sedih karena merasa akan ditinggal oleh sahabat mereka Simba. Nala ajak Simba pulang ke Pride Lands untuk merebut kembali tahtanya dari tangan Paman Scar. Nala juga cerita kalau kondisi Pride Lands sangat buruk. Tapi Simba yang masih ngerasa bersalah atas kematian ayahnya nggak mau pulang. Simba merasa tidak pantas menjadi raja. Biar Scar aja yang jadi raja. Tapi Simba gak kasih tahu alasannya ke Nala. Membuat Nala kecewa dan pergi meninggalkan Simba. Kalian kalau berbuat salah jangan ditutup-tutupi ya teman-teman. Lebih baik jujur ungkapkan agar tidak selalu merasa bersalah. Simba yang bingung berjalan sendirian di tengah hutan. Tiba-tiba dia disamperin sama Rafiki, monyet penasihat kerajaan. Rafiki ingatkan Simba akan ayahnya Mufasa. Simba jadi ingat akan nasihat ayahnya dulu. Simba sadar kalau dia harus menyelamatkan Pride Lands. Simba dengan bersemangat menyusul Nala. Tiba di Pride Lands, Simba sadar bahwa apa yang dikatakan Nala benar. Pride Lands telah berubah menjadi tempat yang mengerikan. Zazu langsung menyambut Simba dan Nala. Gak taunya, sahabat-sahabat Simba, Timon dan Pumba juga nyusul. Cie, setia kawan banget ya Timon dan Pumba. Khawatir sama Simba sampai rela berjalan jauh untuk bantuin Simba. Mereka bersatu di pihak Simba, lalu buat rencana untuk mengalihkan perhatian para hiena. Terpaksa, Pumba si babi hutan berbadan montok itu jadi umpan untuk mengalihkan perhatian para hiena itu. Hahaha, kasihan banget ya. Setelah para hyena fokus mengejar Timon dan Pumba, Simba dan Nala menuju ke Pride Rocks. Di sana, Scar terus membujuk Sarabi untuk menjadi ratunya, tapi Sarabi tetap menolak. Scar menyerang Sarabi dan Simba datang, mau menghentikan Scar. Scar kaget banget tuh karena mengira Simba adalah Mufasa. Sarabi senang sekali ternyata anaknya masih hidup. Simba menyuruh Scar untuk menyerahkan kembali tatanya dan singa-singa lain pun mendukung Simba. Tapi Scar ingetin Simba soal kejadian di Ngara yang membuat Mufasa mati. Simba jadi merasa bersalah lagi dan mengakui kalau ayahnya mati karena berusaha menyelamatkan dia. Scar berusaha memojokkan Simba ke ujung bukit. Suasana mencekam ditambah kilat yang menyambar membakar pohon-pohon kering di bawah bukit itu. Simba hampir terjatuh dan hanya berpegang dengan kedua tangannya, persis seperti Mufasa dulu saat berusaha bertahan hidup. Scar-nya keceplosan tuh bilang dia pernah melihat hal ini terjadi kepada ayahnya dan dia ngaku kalau dia yang udah bunuh Mufasa. Simba sadar bahwa Scar lah yang telah membunuh ayahnya. Dia langsung menyerang Scar. Scar masih mencoba membela diri tapi Sarabi percaya kepada anaknya. Scar yang merasa terpojok langsung menyuruh para hyena untuk membunuh para singa. Peperangan antara para hiena dan singa-singa pun dimulai. Gak ketinggalan, Zazu, Rafiki, Pumba, dan Timon pun dengan berani juga menyerang para hiena itu. Meskipun pasukan Simba lebih sedikit, tapi para hiena itu pun ketakutan. Melihat hampir kalah, Scar si pengecut coba kabur dari sana. Simba langsung kejar dia sampai ke puncak paling tinggi bukit. Udah ketemu jalan buntu, Scar yang ketakutan minta Simba untuk kasihani dia. Scar juga fitnah dan salahin para hyena yang katanya mempengaruhinya untuk memberontak melawan Raja Mufasa dan dia berencana mau bunuh para hyena itu. Para hyena yang dengar pun merasa sakit hati. Simba udah gak percaya sama pamannya yang tukang bohong itu. Scar masih mohon-mohon agar Simba maafin dia.
Untung aja Simba bukan orang yang pendendam. Dia cuma suruh Scar pergi jauh dan jangan kembali. Persis seperti yang Scar bilang ke Simba waktu ayahnya mati. Tapi si jahat Scar malah serang balik Simba. Setelah beberapa lama bertarung, terbukti Simba yang lebih kuat. Scar terjatuh dari tebing. Yeay, Simba yang menang. Tunggu Sam, ternyata Scar belum mati. Oh tenang aja Nicole. Para hyena yang sakit hati itu udah nungguin di bawah untuk serang dia. Sekarang masih mencoba membela diri, tapi dasar tukang bohong. Para hyena pun udah gak mau percaya sama omongan Scar. Para hyena rakus itu langsung menyerang dan memakan Scar. Hujan membasahi Brightlands yang sempat terbakar dengan api. Kemenangan untuk Simba. Dia berhasil mendapatkan kembali tahtanya. Simba pun dinobatkan sebagai raja sesungguhnya untuk memimpin Brightlands. Yeay! Beberapa waktu berlalu, Brightlands kembali hijau seperti dulu. Semua binatang berkumpul ke Bright Rocks untuk menghadiri acara perkenalan anak Simba dan Nala, calon raja berikutnya. Happy ending deh. Sekarang kita mau review keseluruhan filmnya. Pemeran utama film ini Simba punya banyak sifat ya teman-teman yang bagus meskipun saat kecil melakukan beberapa kesalahan. Simba terbukti bisa mengikuti jejak ayahnya yang bijaksana dan berani. Jangan tiru karakter Scar ya yang licik dan egois ya, juga para hyena yang rakus. Visual film ini keren banget. Udah gak diragukan deh teknologi canggih CGI fotorealis karya Walt Disney. Semua terlihat sangat nyata dan indah. Alur ceritanya juga seru banget, perjalanan Simba dari kecil. Dia harus kehilangan ayahnya, pergi jauh dari keluarganya, sampai kembali merebut tahta yang menjadi haknya. Film ini juga mengajarkan kita banyak pelajaran berharga tentang menghormati keluarga dan juga persahabatan. Tonton ulang film The Lion King ini sama keluarga dan sahabat-sahabat kalian ya. Jadi untuk film yang keren ini, kita nggak akan ragu untuk kasih 5 bintang. Yang paling aku ingat dari film ini waktu kejadian kematian Mufasa di Ngarai. Itu sedih banget sampai aku mau nangis loh. Kamu cengeng banget Nicole. Aku aja nggak nangis, cuma menitikkan air mata. Itu mah sama aja Sam. Kalau kamu paling suka bagian yang mana Sam? Aku paling suka waktu Simba nyanyi-nyanyi bareng Timon dan Pumba. Seru banget tuh persahabatan mereka dari kecil sampai besar. Sahabat-sahabat Simba ini juga selalu menyemangati Simba dan aku juga mau punya sahabat kayak gitu. Kalau teman-temanku yang kece suka bagian yang mana nih? Kasih komen di kolom komentar ya. Gimana? Seru kan? Sayangnya sampai di sini dulu ya review film bersama Sam and Nick. Sampai ketemu di review film selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Karena kali ini Sania nggak diajak cerita, Sania nyanyi aja deh. Hakuna Matata, what a wonderful praise. Hakuna Matata, ain't no passing grace. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.